Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK Gularan Jawa Madiun, yang terhormat Bapak Ibu guru semuanya yang ada di sini, yang hadir dalam acara diseminasi budaya positif. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Yang Maha Esa, karena pada hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama dalam keadaan sehat walafiat, satu kurang satu apapun. Sebelum mulai acara ini, kita berdoa terlebih dahulu menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Untuk selanjutnya, sambutan dari perwakilan dari Bapak Kepala Sekolah Nurani Kurniawan, Ibu Rika, saya persilakan. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili Bapak Kepala Sekolah memberikan sambutan untuk guru CGP Angkatan 11, Bu Ayu. Saya ucapkan terima kasih. Bapak Ibu, pada hari ini Bu Ayu Purbosari akan mendiseminasi budaya positif ya Bu ya. Jadi pada hari ini Bapak Ibu semua dipertemukan di kelas ini untuk mendukung Bu Ayu, dan agar Bapak Ibu juga tahu proses guru penggerak itu seperti ini. Jadi nanti apa yang dipresentasikan atau ditampilkan Bu Ayu, saya harapkan Bapak Ibu bisa memperhatikan, bisa mendukung dan memberikan saran atau masukan yang positif agar menjadi motivasi buat kita semua. Seperti itu ya. Mungkin nanti pesan saya juga, misalkan ini juga baru buat kita. Jadi di sekolah kita yang CGP ada 4, insya Allah selain 4 guru yang sudah melaksanakan calon guru penggerak, kita juga bisa ikut tergerak, bisa memotivasi diri. Oh ternyata CGP itu seperti ini. Jadi saya harapkan mungkin untuk Bapak Ibu guru yang lainnya nanti di angkatan ke-12 monggo bisa daftar. Ya mungkin itu Bu Ayu ya. Semoga acaranya berjalan lancar sampai nanti di akhir pertemuan. Ya mungkin saya akhiri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rika atas sambutannya. Bapak Ibu, sebelum kita mulai ke materi, perkenankanlah kita membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu. Nanti Bapak Ibu guru saya kasih skinot menuliskan kesepakatan kelas apa, nanti baru kita sepakati bersama-sama. Silakan Bapak Ibu bisa menuliskan kesepakatan kelas. Nanti yang sudah bisa ke depan untuk menempelkan di depan kertas yang sudah saya sediakan.
Silakan Pak Wahyu bisa menempelkannya di depan. Kayaknya ada sesuatu nih Pak Wahyu senyum-senyum sendiri. Baik, sudah semuanya ya Bapak Ibu guru semuanya? Ya, kalau sudah saya bacakan satu persatu. Untuk kesepakatan yang pertama, boleh memfoto materi ya. Kalau boleh memfoto materi, jadi untuk kesepakatan kelasnya apa? Boleh untuk ini ya, menduplikasikan materi atau meng-share materi gitu ya. Kemudian menguap, tapi ditutup. Oh, di sini ada yang mengantuk ya? Oh, ada. Ya, jadi itu kesepakatan kelas kita harus apa? Sopan dan santun ya. Selanjutnya makan dan minum dengan tenang. Kesepakatan selanjutnya itu nih Bapak Ibu. Kemudian ada fokus, tidak main HP sendiri. Jadi HP silent ya. Kemudian menjaga kebersihan ruangan kelas. Jadi Miss setelah ini kebersihan kelasnya tetap terjaga nih Bapak Ibu. Selanjutnya memperhatikan apa yang ditampilkan. Nah, berarti sama kayak tadi ya, fokus atau konsentrasi. Kemudian saling menghargai. Jadi umpamanya teman ada yang berpendapat, jadi harus saling menghargai. Ya, HP di silent sama. Kemudian boleh makan dan minum sama ya. Selanjutnya diperbolehkan makan dan minum. Kebanyakan makan dan minum ya di sini Bapak Ibu. Kemudian memperhatikan materi dan memahami isi materi ya, sama tadi berarti harus fokus dan konsentrasi. Oke. Kemudian tepat waktu, yaitu berarti keyakinan kelas kita dengan tertib dan disiplin. Setuju Bapak Ibu? Mungkin ada yang ditambahi yang kurang? Sudah cukup? Ya, kalau sudah cukup ini kita sepakati bersama-sama ya. Sebelum mulai materi saya mau berpantun dulu Bapak Ibu. Nanti setelah saya boleh kalau ada yang mau berpantun, saya persilahkan. Jalan-jalan ke kota Mekah, tidak lupa membeli kurma. Semoga Bapak Ibu guru mendapat berkah, mencetak generasi profil pelajar Pancasila. Mungkin Bapak Ibu mau berpantun boleh? Pak Wahyu mau berpantun? Boleh, silakan. Bu Reski? Oh ya, cukup atau ada apa? Silakan berpantun ke depan. Cukup, ya. Sekarang Bapak Ibu, saya mau melakukan breaking untuk meningkatkan fokus Bapak Ibu tentang materi saya tadi. Saya minta Bapak Ibu guru untuk berdiri. Nanti Bapak Ibu guru mengikuti instruksi dari saya, mencontohkan dulu, setelah itu mengikuti bersama-sama ya.
Nanti seperti ini Bapak Ibu. Tepuk semangat dan dandang, ding ding ding, dung dung dung. Se aha aha nga, aha aha nga, aha aha semangat. Seperti itu ya Bapak Ibu Guru. Siap? Tepuk semangat dan dandang, ding ding ding, dung dung dung. Se gimana Bapak Guru, sudah cukup? Ya, tepuk tangan ya. Silahkan duduk kembali. Fokusnya sudah mulai terjaga, konsentrasinya sudah, ya baik. Nah, ini ada penuh dengan emosi Bapak Ibu. Di sini anak kita pun juga sama, penuh dengan emosi mereka. Ada mungkin yang galau datang ke sekolah, mungkin yang ada senyum-senyum sendiri ke sekolah. Ya kan, pasti Bapak Ibu menemui banyak-banyak karakter siswa dan ekspresi siswa. Ini saya meminta Bapak Ibu guru untuk berhadapan coba sama temennya, saling menatap. Saling menatap ya, Kak Rika boleh saling menatap. Ya. Kalau sudah saling menatap, Bapak Ibu guru coba ekspresikan. Yang pertama, menggunakan jempol sambil kelihatan giginya coba. Ayo, jempol dan kelihatan giginya seperti apa? Ya, jadi Bapak Ibu guru di sini kita itu di hadapan siswa itu harus penuh dengan senyuman, maksudnya di sini ya. Kita harus selalu mengapresiasi siswa kita. Kemudian selanjutnya masih tetap berhadapan, kita lakukan dengan penuh cinta gimana? Berhadapan penuh cinta. Iya, maksudnya di sini Bapak Ibu guru dengan kita cinta terhadap murid kita selalu dipenuhi dengan kebahagiaan, otomatis murid kita juga merasakannya. Setuju Bapak Ibu? Ya. Budaya positif. Bapak Ibu ada yang tahu nggak budaya positif itu apa? Menanamkan nilai-nilai Oke, dipersilakan Ibu Rika. Budaya positif menurut saya itu nilai-nilai yang harus nilai-nilai yang positif yang tidak merugikan kita semua. Seperti itu. Oke, baik Bu Rika, betul ya Bu Rika. Jadi kita menghargai nilai-nilai yang tidak merugikan orang lain. Mungkin ada jawaban yang lain? Ya, silakan Pak Wahyu, sudah fokus ini ya. Pak Wahyu sudah mulai fokus ini. Budaya positif menurut saya pribadi yaitu suatu kebiasaan yang akan memberikan dampak baik ke lingkungan sekitar. Iya betul Bapak Wahyu. Jadi budaya positif adalah dampak yang dapat menimbulkan lingkungan sekitar, dampak positif. Di sini nanti seorang guru yang baik itu harus memiliki kemampuan dalam menerapkan budaya positif. Budaya positif ini bisa dijalankan dengan konsep-konsep sebagai berikut. Yang pertama, disiplin positif.
Kemudian ada motivasi perilaku manusia, keyakinan sekolah atau kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Kita bahas yang awal tentang disiplin positif terlebih dahulu. Menurut Bapak Ibu, disiplin positif itu apa nih? Mungkin Bu Ratna, disiplin positif? Menurut saya, disiplin positif adalah suatu kebiasaan sikap yang baik-baik aja, yang mengarah ke hal yang bermanfaat begitu. Ya, terima kasih Bu Ratna. Betul yang dibilang Bu Ratna ya. Ini ya, disiplin positif itu digambarkan sebagai kontrol diri dalam melakukan semua tindakan. Jadi semua tindakan Bapak Ibu guru di sini itu didasari disiplin dari diri. Jadi dari dalam diri intrinsik Bapak Ibu guru semuanya di sini. Kemudian disiplin diri itu dapat membuat murid itu memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal atau dalam diri, bukan karena paksaan, pujian ataupun hukuman. Jadi disiplin itu muncul dalam diri Bapak Ibu atau murid kita. Di sini ada karakter dalam profil pelajar Pancasila. Mungkin Bu Esti bisa disebutkan karakter dalam profil pelajar Pancasila itu ada apa saja? Karakter dalam profil pelajar Pancasila itu yang pertama ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan memiliki akhlak mulia. Yang kedua ada berkebinekaan global. Yang ketiga gotong royong. Keempat kreatif. Yang kelima bernalar kritis, dan yang keenam adalah mandiri. Ya, betul ya Ibu Esti. Jadi karakter profil Pancasila itu ada beriman dan bertakwa, kemudian mandiri, bernalar kritis, kreatif, gotong royong, dan berkebinekaan global. Sekarang ada motivasi perilaku. Apa sih sebenarnya motivasi perilaku manusia? Mungkin Bu Dia bisa disebutkan motivasi perilaku manusia itu ada apa aja? Motivasi perilaku manusia yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Untuk yang kedua, untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan dari orang lain. Dan yang terakhir, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya. Iya, Ibu Dia. Kebanyakan motivasi perilaku manusia itu dari ketiga itu banyak muncul yang mana, nggih? Apalagi di siswa kita. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Iya, jadi kebanyakan siswa kita sudah mengetahui perilaku motivasi mereka. Jadi mereka itu tidak hanya ingin dihukum, mamanya melakukan tugas, tidak hanya mendapatkan penghargaan saja atau imbalan saja, tapi mereka sudah mulai mereka menjadi yang ingin atau menjadi yang terbaik dari diri mereka. Untuk selanjutnya ada keyakinan sekolah atau kelas. Di sini guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah
atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Tadi kita sudah membuat kesepakatan kelas, di mana kesepakatan kelas itu dibuat bersama-sama. Nah, halnya sama dengan murid juga seperti itu. Kita harus membuat kesepakatan bersama-sama dengan murid. Jadi mereka paham atas kesepakatan mereka. Apabila mereka tidak melakukan kesepakatan, otomatis mereka mendapatkan konsekuensi selanjutnya. Selanjutnya Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia. Sekarang Bu Dinda, kebutuhan dasar manusia itu apa? Makan. Bu Dinda butuh apa ya? Makan dan minum. Oh iya, makan dan minum. Ye. Mungkin Bu Rika butuh apa saja? Oh iya, dicintai. Iya. Bu Enti? Dianggap aja. Oh, dianggap aja. Iya. Yang lain Bu Rizky? Nggih. Oh, menghargai. Iya. Nggih, Pak Wahyu? Oh, butuh liburan, betul. Kita kemarin sudah diri ke Jogja, nggih, masih kurang nggih. Oh iya, nanti diambilkan nggih Bu Guru sama Bu Bendahara. Soalnya pada butuh liburan. Yang lain mungkin kebanyakan pada butuh apa dari sini kebanyakan? Cuan. Oh tidak, Cuan. oh, berarti adalah segalanya. Iya. Oh gitu nih, iya. Itu manusiawi ya, semuanya pasti butuh ya. Nah, di sini Bapak Ibu guru, menurut Dr. William Glaser itu dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa dalam bertahan hidup itu butuh kebebasan. Murid kita butuh kebebasan. Kemudian butuh kasih sayang dan rasa diterima, mungkin dari temannya, mungkin dari Bapak Ibu guru. Kemudian butuh penguasaan. Nah, mungkin ada anak yang mendominasi, nah seperti itu. Kan setiap anak karakternya berbeda-beda. Kemudian membutuhkan kesenangan. Pasti murid kita membutuhkan kesenangan, Bapak Ibu guru-guru pun juga akan membutuhkan kesenangan. Betul ya Bapak Ibu? Ya. Di sini ada studi kasus. Sayang ya Bu Arum yang tadi nggak datang. Saya contohnya Ibu Arum. Saya bacakan. Ibu Arum, guru wali kelas 11 Teknik Mekanik Industri di SMK Gula Raja Wali, sedang bingung menghadapi ulah salah satu muridnya di kelas, yaitu Bima. Beberapa anak di kelas 11 TNI telah datang padanya dan mengeluhkan Bima yang sering meminta bekal makan siang dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Arum, apa yang Anda lakukan? Dan menurut Anda, kira-kira apa alasannya Bima melakukan hal itu? Ya, mungkin dari Ibu Dinda, kira-kira mau jadi Ibu Arum bagaimana ya menghadapi siswa seperti itu? Yang pertama, Ya Bu Ayu, terima kasih banyak. Yang pertama, apabila saya menjadi seperti Bu Arum, saya akan memberikan pengertian pada Bima. Apa yang dia lakukan itu adalah hal yang tidak terpuji. Terus yang kedua, kira-kira apa alasan Bima melakukan itu? Menurut saya pribadi, mungkin Bima di rumah kurangnya adanya kasih sayang atau kurang diperhatikan sama ibunya, sehingga Bima tidak ada bekal, akhirnya mengganggu bekal temannya. Menurut saya begitu Bu Ayu, terima kasih banyak. Ya baik Bu Dinda, mungkin ada jawaban teman yang lain Bapak Ibu tentang kasusnya Bu Arum ini. Sudah cukup mewakili dari Bu Dinda ya? Ya. Di sini ada alasan yang pertama.
Iya, apabila jawaban Bima ketika ditanya oleh Ibu Arum adalah karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makanan, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Bima adalah kebutuhan kebutuhan bertahan hidup karena Bima butuh makanan. Seperti tadi yang Dr. William Glasser tadi tentang kebutuhan manusia, ya. Kemudian untuk alasan yang kedua, apabila Bima menjawab bahwa alasannya mengambil bekal temannya itu dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan tindakan itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tua sehingga orang tua jadi memperhatikan dia. Nah, di sini kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Bima itu kebutuhan akan apa? Iya, Bima butuh kasih sayang, perhatian dari orang tuanya di sini. Makanya dia berbuat seperti itu. Ya, ini alasan Bima yang kedua. Kemudian ada lagi alasan ketiga lagi. Ini Bima ini banyak alasan ya. Alasan yang ketiga di sini, jawaban Bima adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut. Dengan dia menuruti keinginannya, maka sebetulnya Bima sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan apa? Di sini. Iya, jadi Bima ingin kekuasaan, ingin menguasai temannya, dia ingin berkuasa atau lebih tepatnya mendominasi di sini. Nah, ada lagi alasannya juga nih yang keempat Bima ini. Bila jawaban Bima dari kasus Bu Arum tadi bahwa dia merasa bosan dengan bekal makanan dibawa ibunya dari rumah karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu dia ingin mencoba makanan temannya yang beraneka ragam. Maka Bima di sini memenuhi kebutuhan akan apa? Akan kebebasan, di mana Bima bisa mencoba makanan temannya yang beraneka ragam di sini. Ya. Kemudian alasan yang kelima, bila Bima menjawab bahwa ia melakukan karena iseng saja dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu, maka Bima sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kesenangan. Berarti di sini Bima anaknya usil ya, kalau yang di sini ya. Ya, karakternya usil di sini Bima. Bapak Ibu, selanjutnya di sini ada posisi kontrol restitusi. Ya, posisi kontrol restitusi itu ada 5. Di mana guru itu sebagai penghukum, kemudian guru bisa sebagai pembuat merasa bersalah siswanya, ya, kemudian guru bisa sebagai teman, kemudian guru sebagai pemantau, dan yang terakhir guru sebagai manajer. Nah, ini di sini ada video Bapak Ibu guru tentang posisi 5 posisi kontrol guru. Ini guru sebagai penghukum ya Bapak Ibu. Naren, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malah sekalian kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa
Maaf Bu. Duh Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Untuk selanjutnya, posisi sebagai teman. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Selanjutnya, posisi pemantau. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Terakhir, posisi sebagai manajer. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih.
Bapak Ibu. Nah, saya mau minta pendapat Ibu dari video tadi bagaimana ya? Mungkin dari Ibu Esti, dari video yang kita saksikan tonton bersama-sama tadi. Pakai ini Bu. Dari video yang kita tonton tadi, pendapat Bapak Ibu guru tentang posisi kontrol ini bagaimana? Dari video yang sudah kita tampilkan. Ya. Posisi kontrol dari guru seperti yang sudah disampaikan tadi itu ada 5. Nah, dari video ini sudah menampilkan ke-5-5-nya. Kalau menurut saya itu dari ke-5 posisi kontrol di video itu tadi yang paling istilahnya paling serat, yang paling tepat itu sebagai seorang guru sebenarnya harus bisa menjadi manajer seperti itu. Karena kalau yang kontrol pertama tadi sebagai penghukum itu nanti kan efeknya bagi siswa. Jadi ketika dia melakukan kesalahan kemudian dia dikasih hukuman, itu dia anggap selesai. Nah, selesai itu nanti bisa diulangi lagi. Kemudian kalau yang kedua tadi Membuat merasa bersalah. Terus yang ketiga tadi sebagai teman. Yang keempat tadi, yang kelima terakhir sebagai manajer, dan yang keempat sebagai pemantau. Pemantau mungkin. Nah, kalau yang 2, 3, 4, 5 itu tadi di situ kan siswanya ada rasa bersalah, kemudian menyadari dan sebagainya. Itu yang kalau yang paling tepat itu yang kelima. Seperti itu Bu Ayu. Tapi kalau yang pertama itu ya itu tadi, itu akan diulangi lagi kalau guru hanya sebagai penghukum saja. Itu menurut saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Esti. Ya, benar nih Bapak Ibu guru. Di sini saya juga mulai tahu pengetahuan tentang 5 posisi kontrol di sini. Di mana guru itu bisa memposisikan, bisa menjadi penghukum, mungkin yang diperlukan ketegasan mungkin ya. Mungkin dia sudah melanggar kesepakatan kelas sudah berapa kali. Nah, mungkin bisa posisi sebagai penghukum yang terakhir, itu punishment terakhir nih. Kalau bisa tidak digunakan di sini. Kemudian tadi posisi kontrol sebagai teman. Nah, kalau kita posisi kontrol sebagai teman, kebanyakan murid-murid kita itu mungkin kurang menghargai atau tugas itu lebih menyepelekan. Kebanyakan siswa itu suka menawar tugas. Kemudian suka menunda-nunda tugas. Pasti alasannya. Kebanyakan dari matematika Bu Rika sama Pak Wahyu. Nah, di sini mungkin kalau gurunya mungkin kurang posisi kontrolnya, kalau sebagai teman kurang pas ya di sini. Kemudian posisi kontrol sebagai pemantau. Kalau pemantau di sini itu guru tidak hanya memantau saja, maksudnya dari kesalahan siswa, tapi guru juga membantu menemukan solusinya. Nah, di sini yang sudah menemukan solusi itu lebih ke manajer. Nah, jadi guru tidak hanya memantau saja, anak mungkin sudah terlambat berapa kali, jadi catatan tiket mungkin sudah banyak. Nah, kita juga memposisikan sebagai manajer juga, mencari solusinya bagaimana. Di sini adalah yang paling ideal itu adalah posisi kontrol sebagai manajer. Untuk selanjutnya saya juga meminta Bapak Ibu guru menuliskan sekarang Bapak Ibu guru itu posisi kontrolnya sudah sampai mana. Nanti ditulis maju ke depan seperti tadi ya, mengisi screen note ya.
di sini lakukan di sekolah kita, ya. Kemudian mungkin alasannya kenapa menggunakan posisi kontrol seperti itu. Ya. Nanti kalau sudah bisa maju ke depan, ditempelkan di sini yang sudah kertas saya sediakan. Tadi 5 posisi kontrol ada sebagai pembuku, kemudian ada sebagai teman, ada yang membuat merasa bersalah siswanya, gitu ya. Kemudian ada yang sebagai manajer. Kalau dulu waktu di sekolah saya itu kebanyakan zaman dulu ya, guru itu lebih ke menghukum. Jadi kadang anak itu pulang ada yang nangis mungkin, ada yang sakit hati. Di sini Bapak Guru ada yang sakit hati nggak dulu waktu masa sekolah? Ada. Ya, coba bisa ceritakan Bu Esti. Dulu gimana ceritanya waktu di SMP? Masa-masa zaman SMP atau zaman SD? Itu ketika saya SMP. Bentar saya tak maju. Oh, oke, maju dulu aja nggak apa-apa. Nanti kita sharing cerita ya. Ini bisa dilanjutkan Bu Esti ceritanya waktu kelas berapa mungkin? Sebenarnya ini bukan sakit hati Bu ya. Kalau sekarang saya tidak sakit hati, tapi ketika kejadian itu kok agak gimana gitu. Pada waktu itu saya kelas, kalau saya tidak salah ingat kelas 1 ya, kelas 1. Kalau nggak 1 ya 2. Yang pada waktu itu SD atau SMP? Oh, SMP. Nah, itu pada waktu pelajaran fisika. Jadi di SMP dulu kan pertama kali mengenal pelajaran fisika itu ketika di SMP. Pas zaman saya dulu, SD kan belum ada, adanya IPA. Waktu itu ada tanya jawab. Jadi guru ngasih, Pak Guru itu ngasih soal, kemudian muridnya menjawab seperti itu. Nah, soalnya itu urean, bukan urean, maksudnya nggak ada hitungannya. Jadi apa ya? Ya soal-soal esai lah, nggak ada hitungannya. Saya lupa ya soalnya apa, tapi intinya di situ saya ada beberapa teman saya itu tidak bisa jawab dengan benar, artinya dengan benar sesuai keinginan dari gurunya tersebut. Beliau bawa penggaris kayu panjang yang zaman dulu itu, muter keliling satu persatu anak itu ditanya. Ketika giliran saya, kebetulan kan tempat duduk saya itu misalkan sini ya, dari depan ini bapaknya tanya, bisa jawab, kemudian yang kedua bisa jawab. Nah, kebetulan setelah itu saya, kan yang lainnya belum. Nah, dari saya tidak bisa jawab. Saya masih ingat betul, penggaris itu dipukulkan di kepala saya yang bagian atas, dok, hanya karena saya tidak bisa menjawab dengan benar sesuai yang diinginkan oleh beliau. Aman Dan kepalanya? Alhamdulillah aman sampai sekarang. Nah, itu saya ingat betul. Ya waktu itu saya berpikir, ya dipukul namanya pakai penggaris kayu kan jelas sakit ya. Nah, saya mikirnya gini, saya itu nggak melakukan kesalahan yang fatal, intinya merugikan orang lain pun juga tidak, hanya karena saya tidak bisa menjawab dengan benar, itu dipukul. Begitu juga terjadi pada teman-teman saya yang lain. Nah itu, di situ akhirnya saya mikir, pada waktu itu saya sakit, ya sebel ya, saya sebel dengan guru tersebut, dan saya juga sempat sebel dengan pelajaran fisika. Ya, hitung-hitungan sampai saya berpikir udah nanti aku nggak mau istilahnya mendalami pelajaran yang ada hitung-hitungannya gitu. Itu pertama kali saya harus sebel sama fisika itu. Dan qadarullah ya, ketika saya SMA saya juga kebetulan kok ya masuk IPA. Jadi saya berputar dengan yang namanya hitungan, kuliah kok ya keterimanya jelalah kok ya di jurusan kimia. Ya akhirnya saya harus berputar dengan yang namanya hitungan. Nah ketika saya kok yang jelalah jadi guru juga ya.
saya sebel sama guru dan saya menjadi guru. Dari situ ini bukan karma ya, kita nggak harus sebagai karma juga. Saya akhirnya mikir gini, ketika saya menjadi guru, apa yang dilakukan mungkin maksudnya beliau itu supaya ajarannya dituntut sirai dan opo ben uteknya kuwi encer, ben iso tinggal mikir. Mungkin maksud beliau itu seperti itu. Nah, tapi kalau sekarang ketika saya menjadi guru, saya mikir, tindakan seperti itu kok kayaknya kurang pas. Itu kan sama saja menyakiti secara mohon maaf fisik, ya kan? Nah, mungkin kan ketika anak tidak bisa menjawab pertanyaan dari guru tidak sesuai dengan apa yang guru inginkan, mungkin karena ya kemampuan anak pada saat itu mikirnya ya sebatas itu. Karena kemampuan tiap anak kan berbeda-beda. Kita tidak bisa memaksakan anak itu punya kemampuan seperti yang kita harapkan. Karena skillnya tiap anak berbeda. Nah, di situ saya belajar bagaimana supaya saya tidak melakukan hal seperti itu terhadap anak didik saya. Jadi malah sebagai apa ya, pembelajaran untuk saya seperti itu. Dan itu juga sebenarnya bisa kita terapkan juga untuk anak-anak kita yang itu sudah punya anak, ketika mengajar anaknya di rumah. Jadi tidak hanya mengajar anak orang lain saja, kita terapkan seandainya anak di sekolah ini adalah anak kita sendiri, bagaimana kita sebagai guru. Kalau kita ngasih materi terus murid belum paham, mungkin pemahaman satu anak dengan yang lain itu berbeda. Kita tidak bisa memukul rata kemampuan seseorang itu sama. Mungkin acting kita atau aksi kita yang berbeda untuk menghadapi satu anak dengan anak yang lain sesuai dengan kemampuan belajar mereka masing-masing. Mungkin itu Bu Ayu pengalaman saya yang bisa saya ceritakan terkait belajar. Terima kasih. Terima kasih Bu Esti, pengalamannya kayaknya begitu membekas ya Bu. Ya, tapi akhirnya takdir ya Ibu sekarang jadi guru dan nantinya bisa istilahnya Ibu bisa paham kalau sebagai guru itu harusnya seperti apa nih. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain mau bercerita, silakan Bu Mila. Nah, saya punya pengalaman dihukum satu kelas dan menurut saya itu hukuman itu bukan sesuatu yang membuat efek jera, tapi membuat kita semua itu malah bahagia. Karena apa? Waktu zaman saya sekolah itu tepatnya kelas 12 itu sistem sekolahan saya itu sangatlah ketat. Jadi hari-harinya full dengan kegiatan jam 6 pagi sampai sore jam 4, full dengan materi pelajaran. Akhirnya kita ada rasa bosan. Nah, waktu itu saya dan teman-teman satu kelas itu dapat pelajaran dari Pak Kepala Sekolah makan di kantin. Karena kita masuk kelas terlambat, guru di kelas saya waktu itu bahasa Arab gak mau masuk ke kelas. Akhirnya kita satu kelas disuruh membuat pernyataan. Nah, itu bukannya membuat kita satu kelas itu efek juga, tapi kita malah bahagia karena dari pemaparan tadi kan dikatakan kebebasan itu merupakan suatu kebutuhan manusia. Jadi ada kalanya hukuman itu bukannya memberi rasa jera, tapi memberikan efek kebahagiaan. Terima kasih Bu Mila. Jadi di sini Bu Mila bercerita bahwa Bu Mila itu kebutuhan untuk kebebasan nih sebagai murid di sini. Ya, benar ya Bapak Ibu guru. Di sini kita sebagai guru itu harus tahu kebutuhan anak kita dulu. Mamanya ada yang kelas 12 TNI itu Bima ini ya. Itu dia sudah seringkali tidak masuk ke kelas. Kemudian kemarin saya panggil untuk sepakatan kelas juga tidak datang. Nah, pasti banyak sekali kebutuhan dia yang perlu kita tahu dan yang perlu kita carikan solusinya. Ya, mungkin nanti saya sebagai wali kelasnya bisa bekerja sama dengan Ibu BK sama Ibu Kesiswaan tentang mengetahui kebutuhan siswa itu apa saja.
baca ya Bapak Ibu Guru 5 posisi kontrol yang sudah dimiliki Bapak Ibu Guru semuanya di sini. Yang pertama, sebagai manajer memantau. Nah, di sini sudah sebagai manajer ya, sama memantau. Alasannya menggali permasalahan apa yang menjadi kendala dan berusaha memberikan jalan keluar. Untuk selanjutnya, posisi kontrol sebagai teman. Nah, di sini sebagai teman ya, berarti besti gitu ya menganggapnya ya. Nah, kadang juga sebagai manajer. Nah, mungkin menempatkan permasalahannya ya. Mungkin mau masalahnya itu dilihat perlu posisi teman aja sudah cukup, atau mungkin harus sebagai manajer juga ya, dilihat dari kesalahan murid-murid kita seperti apa. Kemudian proses kelima, belajar. Ya, sebagai manajer di sini yang ideal kita sama-sama belajar ya Bapak Ibu Guru semuanya. Kemudian ada posisi kontrol sebagai teman, karena anak lebih bisa menerima kesalahan, tidak mengulangi lagi. Ya, di sini juga betul Bapak Ibu Guru, sebagai teman itu dibutuhkan karena sebagai anak itu biar tidak takut mengeluarkan pendapat. Nah, sedangkan anak itu seperti yang ceritanya Bu Esti tadi, anak tadi itu mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Nah, filosofi yang menurut Ki Hajar Dewantara bahwa kita harus menghargai, menjunjung setinggi-tingginya kodrat alam dan kodrat zaman, di mana anak itu mempunyai kodrat zaman sendiri atau kemampuan sendiri, kemudian dikaitkan dengan kodrat zaman. Nah, zamannya anak sekarang itu seperti apa? Yang sudah menggunakan gadget, menggunakan game online, kemudian anak itu sudah menggunakan media-media sosial yang mungkin situs-situs yang belum waktu umurnya. Nah, seperti itu. Nah, ini sangat perlu sekali peran kontrol kita nih Bapak Ibu. Kemudian ada yang bingung karena saya menghukum siswa, tapi juga sudah memiliki kesepakatan sama siswa dan memberi solusinya juga. Di sini maksudnya ini ya, masih menerapkan teori hukum ya, walaupun sudah ada kesepakatan. Ya, nanti mungkin apabila belum berhasil mungkin bisa menggunakan posisi kontrol yang lain. Nah, caranya apa? Kebutuhannya itu kita gali. Oke? Kemudian sebagai manajer, ini yang utama karena di awal ada kesepakatan dengan siswa. Sebagai teman terkadang guru juga harus di posisi sebagai teman yang bisa merangkul siswanya. Iya benar Bapak Ibu Guru. Jadi sebenarnya posisi kontrol itu semuanya kita butuhkan di sini. Kemudian sebagai teman, kebanyakan sebagai teman ya. Kemudian guru sebagai pemantau. Nah, memantau kemampuan siswa sebagai teman yaitu mendengarkan kesulitan siswa ini dari Pak Wahyu ini. Benar Pak Wahyu? Nah, ini ada namanya Pak Wahyu ini ya. Ya, bagaimana Pak Wahyu sebagai pemantau saja bisa diceritakan Pak Wahyu yang sudah dilakukan mungkin ya? Guru sebagai pemantau, saya pribadi memantau mungkin dari sisi tanggung jawab siswa ketika mendapatkan tugas itu sudah sampai sejauh mana dengan kesepakatan yang sudah kami buat di kelas. Terus itu tadi sebagai teman juga ingin mendengarkan keluhannya, jadi mereka leluasa bercerita. Kalau kami para guru memposisikan diri sebagai teman, seperti itu Bu Ayu. Betul Pak Wahyu, apalagi mungkin pelajaran matematika dulu waktu SMP saya merasa kayak pelajaran matematika itu seperti momok. Di sini ada yang seperti itu enggak? Atau saya aja ya? Saya lebih suka ya bercerita, mendongeng, nah seperti itu. Nah, apalagi kalau ditunjuk itu semuanya pada tegang. Kalau enggak sambil menundukkan pandangan.
Nah, seperti itu. Menundukkan pandangan, takut ditunjuk. Oke. Pernah mengalami? Iya. Iya, betul nih Bapak Ibu. Sekarang zamannya sudah berubah. Sekarang apalagi kalau kita menggunakan sistem yang dulu, pasti ada orang tua datang pasti ya. Anaknya laporan ke orang tua, dan seperti itu. Iya, betul ini. Udah zamannya seperti itu ya, karena tadi perkembangan zaman dan kodrat zaman dan kodrat alam tadi. Nah, di sini Bapak Ibu guru ada namanya sertifikat restitusi. Ini penting sekali Bapak Ibu. Kenapa? Ini selain kita bisa diterapkan di anak murid kita, juga bisa kita terapkan di anak kita sendiri nantinya. Pasti anak-anak pasti pernah berbuat kesalahan. Nah, itu manusiawi karena mereka belum paham apa yang kita lakukan. Nah, yang pertama kita itu menstabilkan identitas dulu. Jadi menanyai apakah benar anak itu melakukan kesalahan gitu. Kemudian setelah itu kita menvalidasi tindakannya yang salah. Nah, kalau di sekolah kan pasti udah membuat kesepakatan kan, kesepakatan kelas. Nah, dari tindakannya itu sesuai nggak dengan apa? Kesepakatan kelas, tindakannya itu. Nah, kalau sudah dia merasa tidak sesuai, baru yang terakhir kita buat keyakinan kelas. Jadi apa yang dilakukan itu salah, harusnya seperti apa, kita yakinkan untuk memperbaikinya. Nah, seperti itu nih Bapak Ibu guru. Nah, itu seperti kalau aturan di sekolah. Mungkin kalau aturan di rumah, mungkin yang punya putra putrinya mungkin sudah suka main handphone di rumah, nah itu kita buat kesepakatan juga Bapak Ibu. Mungkin batas menggunakan HP, bolehnya hari apa. Nah, seperti itu. Kemudian boleh main sampai jam berapa. Nah, seperti itu. Nah, kemudian bisa kita terapkan juga segitiga restitusinya, ya. Mulai menstabilkan identitasnya. Nah, kenapa anak seperti itu? Kemudian melihat tindakannya yang salah, kita validasi sesuai nggak kesepakatan yang pernah kita buat. Dan yang terakhir, keyakinan kelas apa yang harus disepakati. Nah, seperti itu Bapak Ibu guru. Nah, ini ada salah satu contoh video menggunakan segitiga restitusi. Yang cara? Yang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik katain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan.
apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ya Bapak Ibu, di sini adalah contoh penerapan segitiga institusi. Ya mungkin dari Bapak Ibu ada berpendapat tentang video ini. Ya Bu Mila. Menurut saya video tersebut memberikan contoh bagaimana seorang guru memposisikan diri sebagai manajer. Jadi ketika seorang guru memposisikan dirinya sebagai manajer, siswa itu akan tumbuh nilai-nilai tadi yang proyek Pancasila tadi itu tumbuh dari dirinya, bukan karena paksaan. Jadi sesuatu yang tumbuh dari dirinya itu bertahannya akan lama dan akan mengakar membentuk sebuah karakter. Namun ketika guru memposisikan diri sebagai penghukum, itu akan menyebabkan siswa itu ya mau berubah kadang, tapi itu hanya sementara, tidak permanen. Menurut saya seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Mila, tanggapannya tepat sekali. Nah, di sini saya akan memperlihatkan aksi nyata budaya positif saya yang sudah saya lakukan di SMK Gula Raja Wali, Bapak Ibu. Nah, di sini dokumentasinya pada saat menjadi pembina upacara, saya menyampaikan pendidikan karakter pada murid. Selanjutnya, setelah saya melakukan aksi nyata dengan pembiasaan penerapan 5S, di mana anak selalu senyum, kemudian salam, sapa, dan sopan santun. Nah, itu yang harus selalu kita terapkan di sekolah kita agar apa? Sesuai dengan pendidikan profil pelajar Pancasila tadi. Kemudian untuk budaya positif selanjutnya, sebelum memulai pembelajaran dan sudah saya melakukan berdoa. Nah, setelah itu saya melakukan ice breaking sebelum materi agar melatih fokus siswa, agar mereka mudah menerima materi. Siswa kelas 12 TMI ya, ikuti Bu Alia.
begitulah ekspresi ya anak laki-laki ya dari kelas 12 TMI. Untuk dokumentasi selanjutnya, saya membuat kesepakatan kelas yang disesuaikan dengan nilai-nilai kebajikan. Kemudian dari kalimat negatif, kata-kata tidak melarang dari kesepakatan kelas tadi dirubah menjadi kalimat positif. Akhirnya terbentuklah keyakinan kelas. Nah, di sini diskusi membuat keyakinan kelas nih Bapak Ibu.
Jadi ya sudah dokumentasi selanjutnya ini menggunakan segitiga restitusi ya. Ini dialami untuk kelas 12 TNI mengalami di sini Wahyu saat pembelajaran berlangsung di dalam kelas. Wahyu sering menggunakan gadget atau handphone untuk bermain game. Sehingga Wahyu tidak ikut mengerjakan tugas diskusi kelompok. Nah, ini penerapannya segitiga restitusi untuk yang kasus pertama. Iya, Bu. Menurut pendapatmu beberapa kali kamu bermain game dalam kelas? Sering. Baik, Wahyu, berbuat kesalahan itu semua orang itu pernah berbuat kesalahan. Yang terpenting kita bisa belajar memperbaikinya. Wahyu, kita cari solusinya bersama ya. Iya, Bu. Wahyu bermain game saat pelajaran pasti ada alasannya. Kenapa sih Wahyu sering bermain game di dalam kelas sehingga tidak mengerjakan tugas diskusi? Ya, Bu. Kamu tahu keyakinan kelas yang kita telah sepakati? Tahu. Kalau menggunakan HP untuk bermain game saat pelajaran sesuai dengan keyakinan kelas kita tidak? Ya, tidak sesuai. Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang telah kamu langgar? Keyakinan untuk menggunakan handphone yang tidak. Iya, betul. Menurut kamu menggunakan HP dengan bijak itu penting tidak? Penting. Ya, betul, menggunakan teknologi dengan bijak itu sangat penting. Ya, keyakinan kelas kita melarang menggunakan gadget pada saat pembelajaran berlangsung. Handphone itu bisa digunakan pada waktu dapat instruksi dari guru. Handphone itu digunakan bijak siswa untuk menunjang proses belajar pengajar mereka agar apa? Kreatif, inovatif dalam menggunakan teknologi. Yang tadi saya mohon maaf sering menggunakan handphone untuk bermain game. Jika yang baik jika kamu lakukan dengan minta maaf Wahyu, menurut kamu apa yang kamu lakukan agar tidak menggunakan handphone untuk bermain game saat pembelajaran berlangsung? Saya akan menggunakan HP untuk mengerjakan tugas yang diberikan Bapak atau Ibu guru setelah saya akan aktif dalam pembelajaran setelah dan belajar belajar. Ya, baik Wahyu, sudah menemukan solusinya dan saya akan bersama dengan orang tuamu agar tidak sering bermain game di sekolah maupun di rumah. Dan semangat ya Wahyu. Sekarang silakan kembali ke kelas. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Yuda dari kelas 12 TNI. Terima kasih Bu Guru, saya senang sekali saya diskusi dengan Bu Guru untuk menemukan solusi untuk kesalahan yang telah saya lakukan. Saya akan menggunakan gadget dengan bijak untuk menunjang tugas belajar saya dalam menggunakan sekolah aktif dan tak aktif dalam kelas. Saya rajin belajar. Terima kasih Guru. Nah ini kemarin Adit waktu PKL ada beberapa kali dia alfa nih Bapak Ibu tanpa surat izin. Nah ini kasusnya Adit sering tidak masuk ke sekolah tanpa izin, surat pemberitahuan orang tua atau membalas sekolah, sehingga Adit banyak ketinggalan materi pelajaran dan tugas yang diberikan oleh guru. Berikut penerapan segitiga restitusinya.
Karena mendapat laporan dari bahwa aku sering tidak masuk sekolah tanpa izin. Iya. Menurut ibu kamu sudah berapa kali aku tidak masuk sekolah? Sering. Sering tidak masuk sekolah itu merupakan kesalahan bukan? Iya. Baik, semua orang itu pernah berbuat kesalahan. Ya, tapi bagaimana orang itu bisa memperbaiki kesalahannya? Iya. Itu? Itu. Itu kita cari solusi bersama ya. Baik. Adit sering tidak masuk sekolah, pasti ada alasannya. Kenapa si Adit sering tidak masuk ke sekolah tanpa izin? Ya Bu, karena saya sering bermain game online sampai pagi, sehingga saya tidak bisa bangun untuk berangkat sekolah. Kamu tahu keyakinan yang telah kita sepakati? Tahu. Kalau tidak masuk sekolah tanpa izin atau membolos itu sesuai dengan keyakinan kelas kita tidak? Ya Bu. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang telah kamu langgar? Keyakinan kata betul masuk kelas. Iya. Menurut kamu tertib masuk sekolah itu penting nggak? Penting Bu, karena dengan tertib masuk sekolah akan tidak ketinggalan pelajaran maupun tugas yang diberikan oleh guru. Iya, betul. Jadi masuk sekolah itu sangat penting. Karena sekolah itu adalah merupakan tempat kita belajar, di mana pembentukan karakter yang baik itu akan terbentuk. Kemudian sekolah itu tempat untuk menuntut ilmu, di mana masa depan kalian, cita-cita kalian bisa tercapai. Dan nantinya kamu kedepannya bisa mandiri, kalian bisa bermanfaat bagi nusa dan bangsa. Ya Bu, maaf. Saya akan memperbaiki kesalahan saya dan saya akan tertib masuk kelas untuk masa depan saya. Dengan kita yang baik itu kamu lakukan, Adit. Menurut kamu apa yang kamu lakukan agar tidak sering masuk ke sekolah tanpa izin? Ini dengan cara apa? Saya Jadi, akan memperbaiki kesalahan saya sehingga saya tidak akan izin tombolan. ya, baik, Adit, kamu sudah menemukan solusinya. Nah, itu akan bekerja sama dengan walimu agar tidak sering bolos ke sekolah. Semangat ya. Sekarang silakan kembali ke kelas. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adit Nurdi Saputra dari kelas 12 TNI. Terima kasih Bu Guru. Saya senang sekali diajak diskusi dengan Ibu Guru untuk menemukan solusi atas kesalahan yang telah saya lakukan, akan memperbaiki diri saya selalu rajin masuk sekolah. Terima kasih Bu. Ya, sudah ini Bapak Ibu Guru, mungkin ada pertanyaan? Ya? Ada pertanyaan? Oke, Bu Mila silakan, Bu Mila. Dari yang kita pelajari tadi, mulai budaya positif, ya silakan. Terima kasih atas kesempatannya Bu Ayu. Tadi kan saya menulis, saya masih bingung. Saya itu sebagai guru penghukum atau guru apa? Karena sebelum menghukum siswa itu saya sudah mempunyai kesepakatan dengan siswa. Kalau contohnya terlambat ya, kalau siswa terlambat, misalnya kelas 11 TNI, dia satu kelas sepakat mau bersih-bersih sekolahan. Nah itu posisi manajer yang, kalau saya ingin menjadi posisi manajer, apakah saya harus tetap menghukum siswa atau bagaimana? Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Mila atas pertanyaannya. Di sini Bu Mila sudah membuat kesepakatan kelas. Nah, kemudian sudah untuk pelanggaran kesepakatan kelas ini sudah ada manajer nih. Nah, teori kontrol manajer. Nah, di sini kalau menurut saya, karakter anak pasti berbeda-beda. Pasti anak pada saatnya
mood, nah ada yang enggak, nah seperti itu. Nah di sini mungkin sesuai kesepakatan kelas tadi, kita juga harus tegas tentang kesepakatan, karena apa, kesepakatan itu tidak disetujui bersama-sama. Nah otomatis apabila sudah disetujui bersama-sama, ada tindak lanjutnya, mungkin ada perubahan tidak dalam diri anak. Nah mungkin kalau kita sudah toleransi beberapa kali tidak ada perubahan, nah otomatis teori kontrol mau tidak mau hukuman kita keluarkan. Nah seperti itu dulu ya. Kalau manajer kita harus tahu kebutuhan siswanya satu persatu dulu. Nah, dia kenapa melakukan pelanggaran itu, kebutuhannya apa saja, mungkin tiap anak akan berbeda-beda. Nah, setelah kita tahu tentang kebutuhan mereka, nah kita baru tahu itu tentang apa teori kontrol apa yang kita terapkan. Nah, seperti itu Bu. Jadi terima kasih Bu Mila. Kemudian mungkin ada pertanyaan yang lain? Ya silakan Bu Dinda. Baik Bu, terima kasih. Bagaimana jika ingin memposisikan diri sebagai manajer, tetapi kita belum dekat dengan siswa? Itu bagaimana ya Bu? Mohon bantuan jawabannya. Terima kasih. Terima kasih Bu Dinda atas jawabannya. Pertanyaan. Kita pengen memposisikan diri sebagai manajer nih, tapi kita belum dekat dengan siswa. Nah, untuk mengetahui sebagai manajer dulu, kita itu harus tahu kebutuhan siswa tadi Bu. Nah, kebutuhan siswa yang kita inginkan itu seperti apa? Sebelum ke manajer, mungkin kita bisa menjadi teman terlebih dahulu. Dari kebutuhan itu bisa kita gali mana yang diperlukan siswa. Nah, setelah kita tahu tentang kebutuhan siswa apa saja, nah baru kita bisa memposisikan diri sebagai manajer. Kita mungkin cari solusinya sikap-sikap siswa. Jadi kita lebih mengetahui karakteristik siswa terlebih dahulu. Nah, apalagi kurikulum merdeka ini nih Bapak Ibu Guru, di mana sekolah itu lebih membebaskan anak untuk lebih kreatif dan inovatif, di mana anak bebas berpendapat. Nah, seperti itu. Nah, kita juga harus tahu kebutuhan siswa itu seperti apa saja. Nah, kalau sudah mengetahui karakteristik siswa, baru kita bisa memposisikan diri sebagai manajer. Nah, seperti itu. Biasanya sekarang untuk mengetahui siswa, kita biasanya menggunakan diagnosis awal non kognitif, di mana kita tahu karakteristik siswa sukanya apa, mungkin cara belajarnya seperti apa. Nah, kita harus mengetahui itu. Untuk mengetahui karakter siswa, baru kita baru kita bisa memposisikan diri sebagai manajer. Mungkin itu jawaban dari saya, Bu Dinda. Mungkin ada tanggapan dari teman lain? Kayaknya sudah cukup ya. Ada pertanyaan? Sudah, oke. Kalau sudah, mungkin bisa kita akhiri ya Bapak Ibu Guru. Jadi tadi refleksi dari diseminasi positif kita tadi, kita belajar tentang bagaimana sih budaya positif bisa kita terapkan di sekolah sesuai dengan proses belajar Pancasila tadi. Kemudian bagaimana cara mengatasi anak, kita harus tahu kebutuhan siswa dulu apa saja. Nah, jangan kita mengasih punishment, hukuman. Nah, kalau perlu hukuman itu tidak ada. Tapi kalau terpaksa, nah itu boleh. Nah, seperti itu nih. Kemudian dari pertanyaan ketiga itu bagaimana kita memposisikan sebagai manajer. Nah, kita harus mengetahui lebih karakter siswa dengan pendekatan. Mungkin pendekatan di awal apabila kita jadi wali atau guru bisa menggunakan asesmen diagnosis awal. Nah, seperti itu. Sebelum mengakhiri, saya juga ada pantau nih Bapak Ibu Guru. Makan